Jadi orang yang melihat hilal maka wajib berpuasa. Maka kalau itu bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Namun jika orang yang tidak melihat hilal kemudian dia diberitahu tentangnya dari orang yang melihat hilal oleh orang muslim lainnya yang terpercaya, adil, ya, merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak atau bukan hamba sahaya di sini ya, bukan budak. Apakah ada budak di sini? Ada, tapi bukan di Indonesia, tapi di Slovakia kalau tidak salah. Mas sekarang masih ada. Jadi nas nasnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah itu kan ketika orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari itu kan kafaratnya memerdekakan budak. Maka budak itu sampai hari kiamat itu terus ada. Bisa dipahami tidak? Ini kan syariat Islam nih. Rasulullah memberikan kafarat kepada orang muslim yang melanggar di bulan puasa. Pelanggarannya apa? Hubungan suami istri. Nah, dendanya apa? Kafaratnya apa? Yaitu memerdekakan budak. Berarti sampai nanti hari kiamat budak itu pasti ada. Jadi paham tidak? Nah, jangan dikira budak sekarang tidak ada. Ya, tidak boleh karena syariatnya ketika orang yang melanggar tidak hanya itu, tidak hanya puasa. Ada orang misalnya zakat diberi orang zakat itu kan salah satunya adalah hamba sahaya. Ya, orang yang berhak menerima zakat itu kan ada delapan golongan, 8 asnaf. Nah, nanti kita belajar itu di bulan berikutnya. Salah satu dari 8 itu adalah hamba sahaya atau budak yang dijanjikan tuannya untuk merdeka. Berarti budak, namanya budak atau hamba sahaya itu akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, budak, kenapa ada budak? Karena begini. Satu, kenapa kok dia jadi budak? Budak itu kan orang ya. Kok berbeda dengan kita? Kita kan ini merdeka, ya kan? Kenapa kok dia jadi budak? Satu, dia kalah perang, kemudian ditahan, lalu diperjualbelikan. Yang lain, orang yang tersesat, kemudian ditemukan oleh orang lain yang mampu. Sehingga orang yang tersesat ini ditolong oleh orang yang mampu tadi, tapi dijadikan budak. Bisa dipahami tidak? Jadi asal usulnya budak itu karena itu. Satu, dia kalah perang sehingga dia ditahan kemudian dijadikan budak. Ya. Yang kedua, orang ini tersesat di tengah hutan misalnya, kemudian ditemukan oleh orang dan dia dijadikan budak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Paham ya? Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak. Paham ya? Yang ketiga, orang yang kelaparan, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, sehingga apa? Dia memasrahkan dirinya ke orang kaya. Memasrahkan dirinya ke orang kaya agar dia dinafkahi. Paham maksudnya? Sehingga dia jadi budak. Paham maksudnya? Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Intinya budak akan terus ada sampai hari kiamat, ya. Kemudian yang memberitahu juga bukan seorang pembohong. Maksudnya begini, jika ada orang walaupun dia itu pernah berbohong di lain hari, ya, tetapi dalam hal melihat hilal itu memang sungguh-sungguh dia tidak berbohong, maka itu sah. Ya, maka itu sah. Seperti itu. Kemudian, nah, juga wajib baginya untuk berpuasa. Nah, ini anak kecil juga bisa ya, anak kecil yang sudah terlatih maksudnya, ya, anak kecil yang sudah terlatih. Nah, jika yang memberitahu dirinya dilihatnya hilal itu tadi seorang anak kecil atau perempuan atau budak,
yang dipercaya, ya, yang dipercaya. Nah, kalau dia nggak percaya, maka yang tidak percaya tadi wajib menyempurnakan, berarti tidak boleh puasa. Tapi walaupun yang lain puasa, ada orang ya sudah melihat hilal. Kita kan sekarang di Indonesia kan ada utusan di Pantai Kartini, di Gresik, di Mojokerto, di Aceh, dan di mana-mana ada sekitar 34 titik lokasi. Kemudian dilaporkan ke Jakarta, ya, dilaporkan ke Jakarta. Terus kemudian dirapatkan siapa yang melihat hilal, titik mana di mana dan bagaimana, kemudian disumpah atau tidak, paham? Nah, biasanya kalau melihat hilal itu disumpah. Nah, biasanya demi Allah aku melihat hilal, misalnya, biasanya begitu. Nah, kemudian ketika walaupun ada satu orang seperti kemarin itu kan ada 2 orang yang melihat hilal, sedangkan yang lain seluruh Indonesia tidak melihat. Ketika seperti itu maka sah seluruh Indonesia berpuasa. Paham ya? Sah seluruh Indonesia berpuasa. Makanya kemarin pemberitahunya agak terlambat. Karena titik yang melihat hilal di Aceh. Di Aceh itu paling ujung barat, ya, paling ujung barat, yang selisih 1 jam dari kita. Selisih 1 jam dari kita. Berarti kalau kita jam 6, berarti karena kita jam 7, berarti sana baru jam 6. Ya, kita mau isya di sana baru maghrib. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, kemudian demikian pula penduduk daerah yang lain dekat yang dilihatnya atau sama matlaknya. Matlaknya itu begini. Matlak itu seperti waktu Indonesia. Waktu Indonesia itu dibagi 3. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Nah, daerah-daerah yang dimiliki oleh Indonesia ini namanya matlak pertama, matlak kedua, matlak ketiga. Paham? Dan ini dikuasai oleh Indonesia. Maka daerah-daerah yang dilalui oleh matlak 1, 2, dan 3 ini, maka ketika Indonesia mengumumkan sah puasa, maka wajib berpuasa semua. Walaupun itu beda negara seperti Brunei, Singapura, Malaysia, itu kan ketika dihubungkan dengan matlak, ini kan masuk ke dalam matlak kan sama-sama satu wilayah. Paham maksudnya? Jadi kalau sekarang kita ini jam sekian, di Malaysia juga jam sekian. Kalau di di waktu Indonesia Barat. Jadi waktu sekarang sama dengan di Malaysia. Sama dengan di Singapura. Karena Singapura dengan Malaysia berdempetan. Paham ya?